Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Materi pembelajarannya kita pada pagi hari ini yaitu tentang atau dalam materi yaitu ilmu pengetahuan sosial. Masih bersama Ibu di sini. Yaitu materinya kita di bab ketiga ini, masih di bab ketiga ya anak-anak ya, tentang masalah aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Materinya kita ini tentang permasalahan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Kita ketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu muncul sebagai akibat perkembangannya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat dan bervariasi. Yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebut juga dengan iptek. Berkembangnya iptek ini akan memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan iptek itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia. Artinya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Adapun dampak negatif dari perkembangan iptek antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Yang ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. 2. Peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk produksi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Sekarang kita masuki materi selanjutnya yaitu peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Yang pertama, kreativitas. Seseorang itu dikatakan kreatif pada saat manusia memiliki ciri-ciri yang sebagai berikut. Yang pertama, bersifat ingin tahu. Yang kedua, sering mengajukan pertanyaan yang baik. Yang ketiga, banyak gagasan dan usul-usul terhadap suatu masalah. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Yang kelima, tidak mudah terpengaruh orang lain. Yang keenam, mampu mengajukan gagasan, pendapat yang berbeda dengan orang lain. Ketujuh, mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Kedelapan, belajar dari kegagalan. Kesembilan, belajar dari pengalaman orang lain. Kedua, tentang masalah kewirausahaan. Berikut ini akan Ibu beritahukan ciri-ciri manusia wirausaha. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat. Kemudian, yang kedua, yaitu memiliki kepekaan terhadap arti lingkungan. Yang ketiga, memiliki keterampilan wira swasta. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mencari informasi. Materi selanjutnya yaitu masalah hubungan antar kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Penyebab kelangkaan ini antara lain, yang pertama, perbedaan letak geografis, sehingga sumber geografis atau sumber daya alam tersebar tidak merata. Ibu ulangin ya, penyebab kelangkaan itu yang pertama, perbedaan letak geografis, sehingga sumber daya alam tersebar tidak merata. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi dengan persediaan. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan produksi barang. Yang keempat, perkembangan teknologi yang tidak sama. Keterkaitan antara pasar dan distribusi. Di sini peranan keterkaitan pasar dengan distribusi itu antara lain yang pertama, mempermudah konsumen untuk memperoleh barang konsumsi.
Yang kedua, membentuk terciptanya harga barang yang stabil. Yang ketiga, produsen akan mempertahankan keuntungan penjualan produk. Bagi perekonomian nasional, peran pasar dalam memenuhi kebutuhan itu sebagai berikut. Yang pertama, peranan bagi produsen. Yang kedua, peranan bagi konsumen. Yang ketiga, peranan bagi pembangunan. Yang keempat, peranan pasar bagi sumber daya manusia. Terima kasih anak-anak sekalian, kalian sudah menyimak video pembelajarannya Ibu. Untuk materi di sini ya, evaluasinya itu nanti ada di lembar penilaiannya ya. Kamu kerjakan. Jangan lupa, Ibu berharap kita semuanya tetap semangat dalam pembelajarannya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.